Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, ketemu lagi dengan Ibu Hotijah pada mata pelajaran PKN di SMP Negeri 6 Sungai Selan semester 1 kelas 8. Adapun judul materi kita pada hari ini di bab pertama, kita masih melanjut materi kita minggu lalu, Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa, di mana tujuan pembelajarannya setelah mempelajari Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, siswa dapat mensyukuri dan menghargai pentingnya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang kedua, membiasakan sikap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang ketiga, menelaah Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, materi kita Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Yang pertama, Ibu akan membahaskan tentang Pancasila sebagai dasar negara terlebih dahulu ya. Pancasila sebagai dasar negara artinya Pancasila menjadi norma dasar atau kaedah negara yang fundamental. Hal tersebut dapat dilihat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 alinea keempat. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa artinya Pancasila itu sebagai pandangan hidup mengandung makna segala aktivitas sehari-hari bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran, harkat dan martabatnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Nah, masih siap? Kita langsung ke nilai-nilai Pancasilanya ya. Nilai-nilai Pancasila itu diambil dari sila-sila Pancasila. Pertama, sila ketuhanan Yang Maha Esa. Di situ berarti ada nilai ketuhanan. Contoh nilainya itu tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain. Nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa itu diambil dari sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ ada nilai kemanusiaan. Contohnya, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Pancasila yang ketiga yang bunyinya Persatuan Indonesia, berarti di situ ada nilai persatuan. Contoh nilainya yang bisa kita ambil, mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Kita ke sila yang keempat ya. Di situ yang bunyinya sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan dan perwakilan. Berarti di situ ada nilai kerakyatan. Nah, contoh yang bisa kita ambil nilainya itu adalah di dalam musyawarah itu diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Sila terakhir dalam Pancasila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai yang bisa kita ambil, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila dapat dimulai dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, di dalam lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bahkan bangsa dan negara. Oke anak-anak, tetap dilanjut ya. Nah, nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, contohnya bisa kita lihat di lingkungan keluarga. Pertama,
berbakti kepada orang tua. Yang kedua, orang tua menyayangi dan mendidik anaknya. Yang ketiga, saling menghormati sesama anggota keluarga. Yang keempat, saling membantu sesama anggota keluarga. Yang kelima, bersikap adil kepada semua anggota keluarga. Lanjut ya anak-anak, tetap semangat, semangat, semangat. Di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah, contoh nilainya. Yang pertama, menghormati teman-teman yang berbeda agama. Yang kedua, menjalankan perintah agama masing-masing. Yang ketiga, melakukan kewajiban sebagai seorang siswa. Yang keempat, menolong teman yang kesulitan belajar. Yang kelima, menyelesaikan perdebatan dengan cara musyawarah. Lingkungan masyarakat. Nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang pertama, mengedepankan musyawarah ketika mengambil setiap keputusan. Yang kedua, dalam musyawarah, tokoh masyarakat dapat memberikan contoh sikap demokratis. Yang ketiga, mendorong sikap kekeluargaan. Yang keempat, mendorong dan meningkatkan rasa cinta tanah air. Ya, tetap semangat, semangat, semangat. Nah, di lingkungan bangsa dan negara, contoh nilai yang bisa kita ambil. Yang pertama, memberikan bantuan pada korban bencana alam. Yang kedua, tidak membeda-bedakan suku, agama, adat, dan ras dalam pergaulan sehari-hari. Yang ketiga, menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Yang keempat, menaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Dan yang kelima, menjaga fasilitas umum. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, Ibu cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Tetap semangat, kerjakan soal yang telah Ibu bagikan. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.